ketika mengatakan jenggot itu wajib, nah di situ masalah. Karena kalau wajib lawannya haram. Tapi kalau dia sunat, tidak masalah. Ini perintah. Makanya para ulama sepakat semuanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga Zahiri mengatakan bahwa melihara jenggot hukumnya wajib. Mencukurnya hukumnya haram. Sunat, yang berjenggot bagus. Tapi ketika dikatakan berjenggot itu wajib, maka orang yang tidak berjenggot itu haram. Dan saya sudah sebutkan dalam majelis sebelumnya, sunnah Nabi itu tidak hanya zahir, tidak hanya masalah jingkrang dan jenggot. Sunnah Nabi itu urusannya akhlak. Maka Nabi mengatakan, wahai anakku, wahai Ananda. Nabi memanggil Anas bin Malik dengan Ananda. Jika engkau sanggup tidak menyimpan kebencian dalam hatimu kepada seorang pun, lakukanlah. Inilah sunnahku. Diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih melarang akan hal tersebut, dan tidak seorang ulama pun yang membolehkannya. Dan mencukur habis jenggot ya merupakan perbuatan orang-orang Yahudi India dan orang-orang Majusi, orang-orang yang Aajim ya. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan haram, itu berarti orang itu fasik. Syekh bin Baz pernah berfatwa ketika ditanya tentang masalah jenggot. Ya Syekh, atasan saya menyuruh saya untuk syukur jenggot. Nggak boleh kamu taat. Begitu juga pernah tanya, Syekh, bagaimana kalau seorang imam, yang imam ini cukur jenggot terus? Boleh nggak kita berimam? Orang seperti ini musir ala maksiyah. Orang yang terus menerus berbuat maksiat dan dia tahu tentang tidak bolehnya, maka nggak boleh kita berimam pada orang. Nabi mengatakan, hadihi sunnati. Berarti sunnah yang sebenarnya adalah isi kolbu. Baru diterjemahkan dengan akhlak. Jenggot dan celana jingkrang itu urusan gampang. Orang yang fasik tak boleh jadi imam. Orang yang fasik tak boleh jadi ustadz. Ini efek mewajibkan luar biasa. Makanya, kecuali semua ulama mengatakan wajib, tahu-tahu Abdul Somad sendiri mengatakan sunat, baru tak boleh. Itu saya tulis karena banyaknya masalah ini. Saya tulis pendapat ulama, hukum berjenggot itu sunat, tidak wajib. Jenggot itu sunnah atau tidak? Sunnah. Maksudnya sunnah yang mana? Sunnah fitrah, sunnah yang wajib dilaksanakan. Jadi ada sunnah yang hukumnya sunnat, ada sunnah yang hukumnya wajib. Betul-betul mengada-ngada. Berarti akhlaknya belum dapat. Nabi itu diutus untuk memperbaiki kolbumu, bukan untuk memotong celanamu. Amar, perintah di situ apakah mengandung makna wajib? Menurut mazhab Syafi'i, berjenggot itu hukumnya sunnat, tidak wajib. Ini sunnah yang karena Nabi menyebutkan u'ful liha wa arkhul liha wa ahfu syawarib. Hendaklah kamu panjangkan jenggot kamu. Perintah bentuknya. Biarkan jenggot kamu. Kamu rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus. Hendaklah kamu menyalih orang-orang majusi. Artinya nggak boleh menyalih mengikuti orang majusi. Apa untungnya jenggot panjang, celana jingkrang, tapi kita sombong kepada orang? Apa untungnya jenggot panjang, celana jingkrang, tapi kita memandang orang lain sebagai orang ahlun nar, ahlul bid'ah? Masuk ke masjid, kemudian curiga kepada imam. Pergi ke kuburan, curiga kepada para ziarah. Lalu mengatakan tidak boleh duduk bersama ahli bid'ah. Lalu mengatakan orang yang berdoa untuk orang yang wafat sebagai orang yang meratap. Suuzon berkepanjangan. Dan mengatakan maulid itu perbuatan kaum Nasrani yang ditiru oleh seorang muslim. Para ulama telah sepakat bahwasanya mencukur habis jenggot, ini kalimatnya halq. Ijma ulama, mencukur habis jenggot tidak boleh. Termasuk muslah. Kan ulama telah sepakat mencukur habis, menggundul jenggot termasuk muslah, tidak diperbolehkan. Ustadz kok nggak berjanggut sih katanya. Bukannya Ustadz bilang janggut wajib. Ya gimana dikasihnya segini? Tapi alhamdulillah sih masih mending anak daripada Ustadz Firanda. Saya bukan tidak berjenggot. Ada, tapi tidak kelihatan. Jangan potong. Yang sudah berjenggot, bagus. Tapi ketika mengatakan jenggot itu wajib, nah di situ masalah. Karena kalau wajib lawannya haram. Tapi kalau dia sunat, tidak masalah.
di Madinah itu tidak semuanya orang Islam. Orang Yahudi ada 3. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Di situ juga banyak orang Majusi yang berdagang. Karena Madinah itu dekat dari Syam. Negeri Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi dia kota lintas. Maka untuk membedakan antara Islam dengan Yahudi, Islam dengan Majusi, perlu ada identitas. Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi rambutnya putih. Bagaimana? Maka catlah rambut kamu. Cat. Itu makanya rambut orang Islam itu dicat pakai hinai. Pirang. Siapa yang pirang? Itu Islam. Membedakan diri dengan Yahudi. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan Yahudi. Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Membedakan Yahudi dengan Islam, qassus syarib wa'ful liha. Potonglah kumis, biarkan jenggot. Hadisnya sahih. Qassus syarib, potong kumis, wa'ful liha. Panjangkan, biarkan jenggot panjang. Abdullah bin Umar jenggotnya itu qabdah itu baru potong. Amar perintah di situ apakah mengandung makna wajib? Menurut mazhab Syafi'i berjenggot itu hukumnya sunat, tidak wajib. Jadi bapak, ibu, adik, ibu tidak. Bapak, adik-adik remaja, ini berjenggot, bagus. Jangan potong. Yang sudah berjenggot bagus. Tapi ketika mengatakan jenggot itu wajib, di situ masalah. Karena kalau wajib lawannya haram. Tapi kalau dia sunat, tidak masalah. Sunat yang berjenggot bagus. Tapi ketika dikatakan berjenggot itu wajib, maka orang yang tidak berjenggot itu haram. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan haram, itu berarti orang itu fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam. Orang yang fasik tak boleh jadi ustadz. Ini efek mewajibkan luar biasa. Makanya kecuali semua ulama mengatakan wajib, tahu-tahu Abdul Somad sendiri mengatakan sunat, baru tak boleh. Itu saya tulis karena banyaknya masalah ini. Saya tulis pendapat ulama, hukum berjenggot itu sunat, tidak wajib. Sunat. Yang sudah berjenggot bagus. Yang selama ini ragu-ragu mau berjenggot, bagus. Ustadz kenapa tak berjenggot? Nah, kan ujungnya ke situ. Ustadz kenapa tak berjenggot? Jenggot saya ini sampai kemari. Dia ini tidak. Kalau ini kan ganteng jenggot. Saya ini kalau tumbuh macam tusuk sate. Takut bapak menengok saya. Maka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka saya cukur. Itu tentang masalah jenggot. Adapun masalah kaki celana. Salah satu. Ada 3 golongan yang tak akan dipandang. La yukallimuhumullah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dicuekin Allah. Wala yanzuru ilaihim. Tak akan dipandang Allah. Wala yuzakkihim, tak akan diampuni Allah. Walahum azabun alim. Orang yang ini akan diazab Allah. Siapa itu? Musbil. Orang yang memanjangkan jubah, memanjangkan kaki celana, memanjangkan kain lewat mata kaki. Musbil. Itu hadisnya. Hadisnya hanya menyebut musbil. Musbil izarahu. Ma asfalal ka'baini finnar. Semua yang di bawah mata kaki neraka. Kain celana, kaki celana, kain, jubah di bawah mata kaki neraka. Ini satu hadis. Tapi ada hadis satu lagi. Apa kata dia? Man jarra thawbahu khuyala. Kalau panjangnya itu karena sombong. Ada satu lagi. Man jarra thawbahu batara. Orang yang memanjangkan karena sombong. Maka 2 hadis ini dikombinasikan. Kalau sombong baru haram, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong baru haram, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram,
Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kalau tak sombong tak haram. Jadi jangan bilang kata Abdul Somad, nanti marah orang sama Abdul Somad. Apa hubungan kaki celana, kaki jubah panjang dengan sombong? Karena raja-raja Romawi dulu, raja Persia dulu, kalau dia tegak di sini, oh kaki celananya sampai kaki jubahnya itu. Tengok kemarin waktu anak raja Inggris nikah, dayang-dayang membawakan ujung jubah, pakai sutra, pakai emas untuk menyombongkan. Maka laki-laki, makanya tidak boleh ini panjang. Karena alasannya sombong. Kalau tak sombong, ya tak apa-apa. Bukan kata Abdul Somad, kata imam yang 7 tadi. Wallahu a'lam. Apakah hanya 7? Banyak yang lain. Kenapa tak Ustaz sebutkan? Tak ingat saya. Wallahu a'lam.